Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan lagi nih, termasuk pengajian pertama nih ya, yang kembali ke jadwal gitu ya. Karena yang lain masih pekan lalu masih libur, akhir pekan juga masih libur, jadi pekan ini baru ada 2 atau 3 dan paragon yang pertama di hari ini. Mudah-mudahan keberkahan bagi yang menyimak dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebenarnya yang jadi headlines ini kan sebenarnya tentang Palestina ya. Tapi kalau untuk kajian tentang itu mungkin kita perlu waktu yang khusus ini ya. Walaupun sebenarnya sebagian dari aspek yang terjadi di Palestina juga terjadi di dalam episode yang mau kita bahas ini. Karena dalam pertemuan atau sesi pembahasan kita hari ini ada lobby ya, ada lobby dari kalangan musyrikin Quraisy kepada Abu Thalib. Sebagaimana juga Israel sekarang ini kan melakukan lobby kepada negara-negara muslim yang lain, ya, mencoba agar mereka meninggalkan. Kalau Abu Thalib meninggalkan Rasulullah SAW, dan kalau sekarang ini ya melobi negara-negara Muslim yang pemimpinnya Muslim, mayoritas masyarakatnya Muslim untuk meninggalkan Palestina. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil paralelnya ada hubungan yang erat bahwa dakwah ini Islami selalu akan berhadapan dengan musuh-musuh yang ingin memecah belah kaum muslimin atau menggeser gitu ya, menggeser konstelasi politik ya. Karena Abu Thalib ini kan non muslim sebenarnya statusnya, agar dia mengurangi dukungan bahkan mencabut dukungan. Nah, kalau kita lihat sekarang juga kan Israel menggunakan lobby-lobbynya, kalau di Amerika Serikat sudah lama ya, dilakukan lobby agar semua hampir semua anggota parlemen gitu ya, baik di Senat maupun di Kongres ya, itu semuanya melalui seleksi dalam tanda kutip seleksinya AIPAC. AIPAC ini semacam badan pelobi gitu ya, badan yang memastikan atau badan yang mencoba memengaruhi para pengambil keputusan dan kebijakan agar mereka berpihak kepada Israel gitu ya. Nah, jadi di sini juga kita lihat ada seperti itu. Nah, Quraisy ya ketika berhadapan dengan Nabi di Mekah juga merasa kewalahan itu dengan bantuan dari, atau merasa tidak menyukai mereka itu bantuan dari Abu Thalib, perlindungan Abu Thalib, sehingga mereka melakukan berbagai upaya yang sudah kita bahas sebelum Ramadan sebenarnya sebagian gitu. Nah, ini meningkat, eskalasi jadi meningkat dan terus akan dilakukan sampai nanti akhirnya Rasulullah SAW hijrah ya, ke Madinah. Makanya sebagian orang dengan mudahnya mengambil seolah-olah ini solusinya hijrah. Padahal kita tahu Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Jadi konteks ini hanya menunjukkan bahwa Nabi punya berbagai solusi menghadapi mereka. Ya, kemudian memang menyelamatkan sebagian yang lemah agar mereka tidak teraniaya seperti hijrah ke Habasyah. Tetapi Rasulullah kemudian menghadapi mereka kaum musyrikin ini di medan perang juga dan juga di medan politik. Jadi mungkin itu sebagai pembuka agar tetap relevan dengan apa yang kita saksikan mungkin di timeline, di news channel gitu ya, yang kita saksikan sejak tanggal mungkin 10 Mei yang lalu gitu ya, kurang lebih. Baik, kita lanjutkan kajian ini dan saya akan coba nanti di dalam perjalanan coba mengambil ibrah yang kira-kira terjadi juga sekarang. Tsumma inna Quraisyan hina arafu anna Abu Thalibin qad aba khidlana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa islamahu wa ijma'ahu li firaqihim bidzalika wa adawatihim. Jadi Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa pada fase ini orang Quraisy itu akhirnya tahu maksudnya sadar bahwa Abu Thalib ini nggak suka, tidak mau ya, menentang upaya-upaya mereka untuk khidlan itu asal katanya khadala itu meninggalkan, khidlan ini abandoning ya. Kalau kita bahasa Inggris kan itu meninggalkan. Jadi mereka baru tahu bahwa Abu Thalib ini sebenarnya ya walaupun dia tidak mengikuti Islam, tidak bersyahadat, tidak mengikuti agama yang diturunkan Allah melalui Nabi SAW, tidak bersyahadat, namun tetap dalam pembelaan. Seperti halnya mungkin kalau kita lihat di Eropa sekarang kan, seperti Irlandia termasuk negara yang sampai ke parlemen dan ketua parlemennya itu secara vokal mempertanyakan dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang
menghentikan, dalam rangka menghentikan, melemahkan Zionis dan apa namanya upaya-upaya Israel untuk memblokade Gaza, karena mereka ada hubungan hubungan perdagangan. Jadi seperti itu. Jadi khidlan di situ maksudnya meninggalkan, abandoning the cause, bisa abandoning the person. Jadi meninggalkan orangnya atau meninggalkan dakwahnya, idenya. Itu mereka akhirnya sadar juga bahwa Abu Thalib ini sebenarnya tidak ada keinginan untuk itu. Ya. Bahkan mereka juga kemudian kan sempat mengatakan, sudah serahkan saja kepada kami, biar kami yang ngurusinya supaya engkau tidak dianggap buruk, gitu ya. Itu bahasanya wa islamahu. Islam di sini maksudnya menyerahkan, bukan Islam maksudnya masuk Islam. Ya. Menyerahkan Nabi ke tangan orang-orang Quraisy. Untuk apa? Untuk dibunuh, untuk dianiaya. Jadi kalau Rasulullah SAW saja tidak luput dari ancaman mereka, upaya mereka untuk melakukan untuk mematikan dakwah dia, apalagi sekarang. Dia sudah lama ditinggal Nabi, gitu ya. Bahkan kita tergolong mungkin masuk kepada umat akhir zaman. Jadi semakin lagi kita perlu waspada, gitu, bahwa ada upaya-upaya untuk mengikis, menghabisi, menahan, memfitnah, ya macam-macam lagi, memperkarakan secara hukum tokoh-tokoh kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sampai kemudian habis nantinya. Namun insya Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana juga, dan rencana Allah nantinya akan yang paling unggul atau yang akan menjadi pemenang. Insya Allah kita istiqomah di situ. Ya. Wa ijma'ahu li firaqihim dzalika adawatihim. Dan juga Abu Thalib ini kemudian dikenal bahwa dia malah justru mengumpulkan, ya bukannya dia memisahkan Nabi Muhammad, tapi justru dia mengumpulkan umat kaumnya agar tidak meninggalkan Nabi SAW dan tidak menjadikan Nabi sebagai musuh. Ya. Jadi gagal misi diplomasi yang sebelumnya, ketika mereka mencoba mencoba mengintimidasi Abu Thalib, tidak berhasil. Jadi begitu. Jadi jangan kaget juga kan, banyak nih tokoh-tokoh di Amerika yang tadinya menyuarakan keprihatinan mereka terhadap bangsa Palestina, banyak yang menghapus tweetnya, menghapus ininya. Kenapa? Mendapatkan tekanan. Ya, apalagi kalau mereka itu aktor, misalnya artis Hollywood dan sebagainya, itu kan Hollywood itu udah dipegang oleh Yahudi, dipegang oleh Zionis, perusahaan-perusahaan yang dipegang sama mereka. Jadi ya kalau yang terus-terusan, ya kalau kita pernah baca mungkin seperti Mel Gibson itu kan pernah bermasalah dengan Zionisme, dengan lobby-lobby Yahudi. Ya akhirnya mereka, kita lihat sekarang film-filmnya sudah habis, bahkan mungkin karirnya mungkin juga dihabisi. Jadi konsekuensi itu ada. Jadi jangan berpikir hidup kita ini, wah saya netral aja nih biar aman gitu ya, netral aja gitu karena takut ini takut itu. Nah, netral itu tentu saja bukan sikap bukan salah satu sikap di dalam Islam, karena netral itu tidak diamnya kita kepada kezaliman berarti kita menyetujuinya. Nah, seperti itu. Nah, apa akibatnya setelah mereka menyadari bahwa Abu Thalib tidak mau menuruti kemauan mereka? Masyau ilahi bi Umarata ibnil Walid ibnil Mughirah. Mereka datang membawa seorang yang bernama Umarah. Umarah bin Al-Walid ini adik dari Khalid bin Al-Walid. Di masa ini semuanya adik-beradiknya, anaknya Al-Walid ini, Al-Walid bin Mughirah ini semuanya masih musyrik waktu itu, belum masuk Islam. Jadi ada Khalid, ada Hisham, ada Walid, dan yang paling kecil itu Umarah. Ya. Dan Umarah ini kalau masih ingat, tapi kita akan sampai juga sih pembahasannya, belum saja. Umarah ini nanti dengan Amr bin As adalah dua orang diplomat yang dikirim oleh Abu Jahal untuk melobi lagi, karena memang jago lobby, ya, politisi lah. Jadi kirim ke Habasyah untuk melobi Raja Najasyi ketika nanti Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Jadi kita akan ketemu lagi dengan nama ini. Sekarang kita ingat aja. Ya. Jadi mereka datang dengan membawa Umar. Apa yang mereka katakan? Ya. Kemudian mereka berkata, qalu lahu, berkata kepada Abu Thalib, yang melobi lagi, memaksa lagi, atau menawarkanlah sesuatu. Apa yang mereka tawarkan? Mereka mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ya, hadza Umaratu ibnul Walid. Ini kami bawakan kepadamu Umarah bin Al-Walid, anak dari Al-Walid bin Mughirah, anak paling bungsu. Ya. Mereka mengatakan, anhadu fatan fi Quraisyin wa ajmaluhu. Kita semua sudah tahu bahwa dia ini adalah pemuda ideal, pemuda yang paling cakep. Jadi
bukan hanya ideal dalam arti punya karakteristik seorang pemimpin, calon pemimpin, ya, atau pemimpin muda lah, tokoh muda gitu ya, cakep pula. Jadi disebut di sini wa ajmaluhu. Ajmal ini fisik ya, secara jasadi. Jadi kata mereka, ini kami bawakan nih orang hebat, orang terpandang dari keluarga terhormat gitu ya, dan pinter pula, ya, cakep pula. Jadi dikatakan. Jadi ini udah kebayang nih arahnya ya, berarti mau mengadakan pertukaran manusia. Ya, sama juga kan kita suka ditawarkan macam-macam yang kira-kira akan menjadi hal yang sekiranya bisa membuat kita berubah pandangan, berubah sikap. Nah, jadi disampaikan begitu. Ya, fakhudhu falaka aqluhu. Kau bisa ambil dia dan kau bisa miliki dia. Ya, wa nasruhu. Kau bisa bantu dia. Bantu dia itu maksudnya kau posisikan dia sebagai orangmu, ya, keluargamu, ya. Wattakhidhu waladan fahuwa laka. Bahkan kalau kau mau jadikan dia seorang anak, jadi anak sayanganmu, maka kami akan berikan kepadamu. Bayangkan zaman itu ngasih anak yang apa istilahnya, the rising young leader gitu ya. Nah, itu ngasih seseorang yang lagi naik gitu ya, lagi pamornya lagi naik. Dikatakan. Jadi ditawarkan kepada Abu Thalib, gini loh, kami akan siapkan anak. Ini bukan sembarang orang. Kau mau jadikan anak dia, boleh silakan. Ya. Salah satu saja syaratnya, wa aslim ilaina ibna akhika hada. Kau serahkan sebagai gantinya, exchange gitu, kayak tawanan ditukar gitu ya. Nah, yang penting kau berikan kepada kami anak dari saudaramu itu loh. Yang itu tuh katanya. Siapa namanya? Berarti maksud mereka tuh Muhammad. Sengaja nama Rasulullah Muhammad SAW itu tidak disebut di situ. Ya, jadi semacam isyarat-isyarat. Ya. Bahasa lobby itu kan kadang-kadang bahasanya menggunakan isyarat-isyarat. Ya. Tahu sama tahu lah, TST. Jadi, asal kau serahkan anak saudaramu yang itu, yang ini nih, gitu. Kenapa? Alladzi, yang mana? Kata dia. Yang alladzi qad khalafa dinaka wa dina abaika. Yang sering menyelisihi, sering berbeda ya, berbeda dengan agamamu dan agama bapak. Nah, jadi posisinya Kak bukan bukan dinana, bukan abaina, tapi dinaka. Jadi ibaratnya gimana ya, kalau kita lagi argumentasi itu kan, udah deh gini aja, kami tukar supaya dia juga berhenti jadi masalahmu, gitu. Supaya dia juga berhenti memaki-maki agamamu. Jadi orang-orang Quraisy masih memposisikan Abu Thalib ini sama perasaannya dengan mereka. Ketika Rasulullah menyatakan, memberitahu yang benar, itu mereka nggak terima. Ya. Memberitahu bahwa sesembahan mereka, berhala mereka ini nggak ada manfaat. Mereka tersinggung dan mereka mengira Abu Thalib juga tersinggung. Makanya bahasanya tadi, alladzi qad khalafa dinaka wa dina abaika. Itu loh keponakanmu yang sering bertentangan dengan agamamu, itu dengan agamamu sendiri dan dengan agama bapakmu. Itu wa farraqa jama'ata qaumika, dan dia inilah biang keladinya, istilahnya dia biang keladi penyebab perpecahan di antara kita. Jadi perpecahan karena mereka tidak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa bersaing dengan kebenaran secara sehat. Ya kalau memang mereka yakin kepada agama jahiliyah itu lebih unggul daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala Islam, harusnya kan mereka, ayo kita bersaing nih ya. Kau bisa kasih apa, kami bisa kasih apa. Tapi malah mereka mengatakan ini kan penyebab perpecahan. Nah, terkadang kita kalau ketemu sama orang yang sudah tidak bisa lagi berargumentasi, dia mengatakan, "Idahlah kita jangan macam-macam dah. Ini bikin kita jadi pecah." Udah kehabisan argumen itu. Ya, argumentasinya udah nggak nyambung lagi. Maka ya dianggap bahwa semua orang pastinya kan nggak mau berpecah. Makanya kadang-kadang kita hati-hati juga kalau ketemu orang yang sudah kehabisan akal tuh, dia menggunakan argumentasi untuk melarikan diri dari isu utamanya. Jadi kata mereka, wa farraqa jama'ata qaumika. Ini kan ponakanmu ini sebagai salah satu atau sebagai orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kita. Sama juga ketika kadang-kadang kalau kita lihat di netizen di internet ya, di dunia maya kan suka nggak mikir gitu nulisnya itu atau berargumentasinya tidak mikir. Jadi pokoknya semua orang yang punya pelatihan misalnya ke Palestina atau ke Rohingya atau kemana gitu dianggap tidak Indonesia, gitu, tidak nasionalis ya. Itu kan suka dibenturkan begitu, dibenturkan. Padahal kita lihat
Malah yang banyak ribut-ribut tentang nasionalisme malah nggak ada kontribusinya kepada Indonesia. Malah justru yang rajin memberikan bantuan itu kita lihat juga termasuk di antara yang rajin membantu urusan-urusan dalam negeri. Ya, jadi aneh gitu ketika orang yang sibuk bicara tentang udah perhatikan Indonesia nggak ada kontribusinya. Orang yang biasa peduli kepada urusan luar malah justru kontribusinya kepada Indonesia banyak. Ya, begitu. Jadi kita lihat polanya seperti itu. Maka banyak manusia ini kita harus hati-hati dengan bahasanya, hati-hati dengan argumentasinya supaya kita tidak ikut-ikutan dengan kebodohan yang mungkin mereka pertontonkan. Kita lihat seperti itu. Wasaffaha ahlamahum kata mereka. Ya, dan Muhammad inilah yang katanya menjelek-jelekan agama kita, menjelek-jelekan mimpi-mimpi para peramal-peramal kita, karena mereka gak punya nabi kan. Jadi mereka mengandalkan mimpi-mimpi peramal. Makanya disebutnya ahlam, ya. Ya, wasaffaha ahlamahum. Ya, Muhammad ini sudah merendahkan jadi gini, kalau jahiliyah itu ya sumber aturannya dari mimpi-mimpi, dan mimpi ini mimpi manusia ya bisa benar bisa salah. Ya banyakannya tentu saja salah dan tidak bersumber dari Allah SWT. Nah, sedangkan wahyu mereka nggak punya. Mereka tidak punya yang setara dengan wahyu tentu saja. Jadi mereka katakan seperti itu. Ya. Fanaktuluhu, biar kami nanti akan bunuh dia. Secara terang-terangan mereka mengatakan kita tukar ya Umarah bin Ibn Walid kami serahkan jadi anakmu, nanti Muhammad kau serahkan kepada kami biar kami yang bunuh nanti. Jadi sudah terang-terangan berbicaranya. Ya, sudah terang-terangan. Makanya kadang-kadang kita suka melihat bahwa beberapa tokoh tiba-tiba tadinya tegas tiba-tiba gak kedengaran lagi suaranya gitu ya. Kenapa diancam? Diancam dibunuh mungkin. Atau ya, ancaman yang terjadi di belakang layar kita nggak tahu. Makanya kadang-kadang ada orang berubah bahasanya, berubah posisinya. Ya. Nah, kita perlu kita tinjau kembali di mana kita berada. Karena hidup ini sebenarnya pendek gitu kan, hidup ini pendek dan naudzubillah ketika kita mengkhianati umat Islam ini, nah ketika itu dicabut sama Allah nyawa kita, ya kita mati dalam keadaan berkhianat kepada umat, ya. Atau mati dalam keadaan merongrong kaum muslimin atau memecah belah kaum muslimin. Naudzubillah, semua mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 120 itu berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ingat ini dalam keadaan ketika kita berhadapan dengan orang yang menentang agama atau menentang dakwah ini, kita ingat bahwa mereka itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau mereka itu jika kamu dapat dapat kebaikan, dapat keberkahan, dapat dunia, bahkan Allah akan memberikan dunia juga untuk orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Ketika dapat sesuatu kebaikan, itu mereka tasuhum. Tasuhum itu bersedih. Jadi kalau kita kan sering dengar itu ada istilahnya itu susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Sedih ketika orang lain dapat sesuatu. Nah, itu bahaya, itu sifat yang tidak boleh ada pada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rizki itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sesuai dengan usaha kita juga insyaallah. Wa in tusibhum sayyi'atun. Kalau kalian tertimpa sesuatu yang buruk, mereka yafrahu biha. Mereka gembira atasnya. Gitu. Jadi menawarkan anak itu, mengambil anak orang lain walaupun itu sebenarnya keponakan Abu Thalib, itu kan berarti kan mencabut kegembiraan dari orang lain. Tapi menurut mereka itu biasa saja. Bunuh anak, ganti anak, beli anak mungkin gitu ya, atau bikin anak, itu dianggap sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Mereka tidak melihat nilai pada keimanan, sisi keimanan seorang manusia atau penciptaan manusia itu sendiri. Jadi menurut mereka biasa-biasa saja. Jadi kalau kita tertimpa bencana, mereka biasanya bergembira. Jadi kita lihat aja nih sekarang nih, gampang nih. Lihat siapa yang bergembira dengan bencana yang dihadapi Palestina. Istilah orang yang tidak suka dengan mereka. Apapun dalilnya, Anda kan ada yang menggunakan dalil agama, ada yang menggunakan dalil negara, ada macam-macam lagi. Ya. Tapi intinya manusia yang seperti ini, Allah sudah jelaskan. Kalau kalian dapat kegembiraan, kenikmatan, mereka sedih. Tapi kalau kalian tertimpa musibah, mereka senang. Kita lihat aja, sederhana kok. Ya. Bahkan kalau saya justru pada saat ini bisa melihat siapa teman-teman yang ternyata
Tidak ada kepedulian sama sekali. Saya cek nggak ada sama sekali apa bunyi-bunyinya tentang Palestina. Kalaupun ada ya umum-umum, atau kalaupun ada kadang-kadang malah justru agak sedikit bahasanya seperti meragukan perjuangan kaum muslimin di Palestina. Ya. Wa in tasbiru, apa solusinya dari Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 120 itu? Wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa, la yadurrukum, tidak akan menimpa kalian, tidak akan menyulitkan kalian, tidak akan menjadi masalah bagi kalian, kaidukum syai'an, ulah mereka, rencana mereka, tipu daya mereka itu nggak ada manfaat. Ya. Jadi ini bisa kita pegang ketika kita berhadapan dengan masa-masa sulit seperti sekarang, di mana yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya. Orang yang membela kezaliman itu merasa hebat, dan orang yang membela orang yang dizalimi ini merasa disalahkan, dipersalahkan, dianggap teroris lah, dianggap mendukung radikalisme. Ya. Seolah-olah Indonesia nggak pernah dibantu sama orang-orang Timur Tengah, orang-orang Palestina. Seolah-olah Indonesia ini dulu waktu merdeka nggak ada campur tangan negeri-negeri kaum muslimin. Ingat itu. Jadi jangan lupa. Jadi kuncinya adalah bersabar. Bersabar itu berarti kita itu terus berjuang, tidak sedikit pun istilahnya gaspol, terus maju gitu ya, terus dengan usaha kita, nggak usah terlalu pusing dengan penilaian orang macam-macam ini. Ya. Sabar dan bertakwa kepada Allah. Jadi berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mau istilahnya menuntut aksi dari negara ini, negara itu, boleh. Tapi ingat, yang kita harapkan, ya, satu-satunya harapan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti ada negara A, negara B bantu, itu urusan Allah. Ya. Kalau kita mau mengatakan ini supaya negara ini bantu, boleh, silahkan. Tetapi ingat, ya, permohonan pertama kita dan utama kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak, mudah. Negara manapun bisa digerakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Tidak sama sekali rencana jahat mereka itu akan punya efek. Ya, sekalipun mungkin kelihatannya mungkin kita seperti yang melihat kasihan bangsa Palestina, ya. Padahal sesungguhnya yang perlu dikasihanin itu kita. Ya, kalau mereka sudah pintu surga terbuka dengan lebar. Ya, asal mereka sabar terus berada di dalam Islam, kemudian tidak keluar dari agama Islam, maka pintu-pintu surganya terbuka luas. Lalu kita masih nunggu masih lama. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui, meliputi segala yang mereka kerjakan. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi jangan kenapa nih, kemana Allah? Gitu. Ada juga manusia yang begitu. Kan? Kemana Allah ini, manusiaan sudah banyak orang dibantai kok seperti tidak ada pertolongan. Hati-hati. Ya, Allah berkehendak sesukanya Allah. Dan kapan Allah, menurut Allah yang paling tepat waktunya. Jangan kita mendikte Allah nih, mana nih bantuan Allah mana. Ya. Ingat bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya. Gitu. Nah, bagaimana setelah itu? Waqala, berkata kemudian Abu Talib kepada orang-orang yang maksa dia untuk menukar Muhammad SAW dengan Umarah ibn Walid ibn Mughirah. Dia berkata, wallahi labi sama tasumunani, kata dia. Sungguh yang kalian tawarkan ini buruk sekali, kata dia. Ditolak mentah-mentah. Jadi kalau mau nolak mentah boleh, gak harus nolak matang. Tolak mentah-mentah sama Abu Talib. Sungguh kalian ini yang kalian tawarkan ini buruk, kata dia. Buruk, kata dia. Ini orang bukan Muslim, ya. Walaupun keponakannya sendiri Nabi, ini belum Muslim, tapi dia punya pembelaan yang tegas. Maka aneh kalau ada orang Muslim justru nggak belain kaum muslimin. Kemana otaknya gitu ya? Kalau nggak ada otak ya jauh ditanya. Gitu. Jadi kalah sama Abu Talib kalau dipikir-pikir. Kalau seandainya sekarang itu pembelaan kepada kaum muslimin itu diibaratkan di zaman Nabi itu pembelaan kepada dakwah Nabi. Abu Talib itu tidak pakai Islam, dia membela Nabi. Kenapa? Yang sudah jelas-jelas sekarang kepemihakan, sudah jelas Zionisnya, sudah jelas Palestinanya, ya. Sudah jelas sejarahnya, kecuali baca bukunya yang udah dirusak-rusak, ya, putar balikkan faktanya. Sudah jelas. Kenapa masih ada orang tertipu sekarang ini? Mungkin pertemanannya, mungkin sumber beritanya, ya, nggak gaul gitu, nggak tahu masalah gitu ya, taunya ya cuma dari CNN misalnya gitu, atau dari corong-corongnya Israel, ya sudah. Jadi ini orang-orang yang celaka nantinya, orang-orang yang akan merasakan betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin mereka bisa ketawa-ketiwi dengan teman-temannya, kita nggak tahu siapa.
Ya. Mungkin sekarang kaum muslimin yang lagi nangis. Ya. Tapi ingat, akhir Palestina itu akhirnya sudah tiba. Kemenangan adalah milik kaum muslimin. Tinggal nunggu waktu saja, maka kita enak. Berjuang itu tenang. Udah tahu ujungnya. Kalau mereka masih menebak-nebak ujungnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku yang aku muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jawaban Abu Talib jelas. Wallahi, pakai Allah juga deh. Demi Allah, labi sama tasumunani. Buruk sekali yang kalian tawarkan kepada aku. Kata dia. Apa itu? Ya, kata dia, atu'tunani ibnakum aghdhuhu lakum. Kalian berikan kepada aku anak kalian supaya saya kasih makan kepada dia, supaya jadi orang yang hebat di tanganku, kata dia. Sedangkan wa'utikum ibni, sedangkan aku serahkan anakku atau keponakan kepada kalian, taqtulunahu, untuk kalian bunuh. Jadi, logikanya di mana? Barang yang sekarang otaknya di mana gitu? Toh kasih anak ke saya kasih suapin, kasih makan, jadi dia orang, terus saya serahkan anak saya kepada kalian untuk kalian bunuh. Itu absurd. Logikanya di mana? Di mana ada logikanya, di mana orang menyerahkan anaknya sendiri? Jangankan anaknya semulia Nabi, ya, keponakan semulia Nabi, anak yang mungkin lagi bermasalah saja tidak bakal kita serahkan kepada orang lain. Pasti kita akan usahakan sampai kemampuan kita maksimal, bahkan kalau perlu lebih. Jadi sebaik-baiknya anak orang dibanding anak sendiri, ya pasti lebih baik anak sendiri, walaupun mungkin ya dia perlu pembinaan. Tapi kita akan membina dengan baik. Jadi logikanya itu, kata Abu Talib, kemana logika kalian? Ya. Hadza wallahi ma la yakunu abadan. Tak mungkin saya melakukan ini, kata dia. Ya. Bagaimana mungkin saya ngasihkan anak, kalian kasihkan anak kepada saya kasih makan, anak saya kasihkan kepada kalian untuk kalian bunuh. Rugi dong, rugi dua kali. Kalau saya pikir rugi dua kali kan, kehilangan anak karena dibunuh, terus ngidupin anak orang, istilahnya gitu. Ya, kecuali kalau kita lagi anak yatim, lain lagi. Ya. Atau kita lagi menyantuni musibah, lain lagi. Lain nih, deal politik menggadaikan anak. Jadi sudah terjadi seperti itu, sudah terjadi. Ya, sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Bahkan terjadinya pada diri paman Nabi SAW. Dia harus mengambil hard choice, ya, ambil keputusan yang berat untuk tetap bersama dan melindungi Nabi. Makanya Rasulullah ketika pamannya meninggal dunia itu kan disebut sebagai amul huzn, tahun kesedihan. Karena sedihnya itu bukan karena kehilangan apa-apa, bukan hanya kehilangan seorang paman, tapi kehilangan orang yang nggak pakai iman tapi belain. Sedih Rasulullah. Ya, sedihnya mungkin 2 kali 3 kali. Lebih sedih lagi karena tak mampu, walaupun ada ibrah di situ, ya, bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah merasa sedih karena pamannya sendiri tahu perjuangannya mulai dari awal, ya, tapi tak mau tergerak hatinya. Tapi itu bab yang lain, bab tentang bahwa iman, hidayah itu bab lain. Tapi bahwa Rasulullah sedih itu memang ada chapternya, ada bab sedih. Kita juga harus bisa merangkulkan sebanyak-banyaknya manusia, ya, untuk satu masalah kemanusiaan di Palestina ini, masalah kemanusiaan. Walaupun kita tahu, kita berharap, ya, orang-orang yang membela Islam, membela Palestina ini, kita berharap sekali mereka dapat hidayah dari Allah SWT, supaya langsung berkali-kali lipat pahala yang bisa mereka terima. Ya. Jadi ditolak mentah oleh Abu Talib. Ya. Akhirnya datanglah Al-Mut'im bin Adi, salah seorang petinggi penggawanya musyrik. Dia mengatakan, wallahi ya Abu Talib, demi Allah saya, katanya Abu Talib, ya, laqad ansafaka qaumuka, sesungguhnya kaum kalian itu, kaummu itu, katanya kaummu itu sudah sangat adil, sudah sangat tengah-tengah istilahnya, sudah ngasih tawaran yang bagus, ya. Wajahadu ala takhallasi mimma takrahu, ya, dan mereka sudah mencoba mengupayakan sesuatu yang untuk memenuhi apa yang kau tidak sukai, ya. Fama araka turidu an taqbala minhum syai'an. Tapi dia ini jadi gini. Dia mengatakan, tapi kok yang saya lihat engkau di sepertinya tidak mau bergeming, tidak mau mengambil tawaran-tawaran itu. Nah, ini kadang-kadang kita ketemu juga situasi seperti ini. Ada orang ceritanya pura-puranya itu sebagai pengamat, ya, pengamat independen atau misalnya ilmuwan lah,
tokoh gitu ya, datang ceritanya sebagai penengah nih antara Palestina dengan Israel. Tapi apa ujung-ujungnya nyalain Palestina juga gitu. Ketemu nggak orang seperti ini? Ada manusia ya, mungkin dengan kedudukannya, dengan jabatannya, mungkin dengan namanya yang sudah populer, dia malah justru nyalahin Palestina. Gitu. Ada ini. Misalnya kalau zaman dulu Al-Mutim bin Adi, Al-Mutim ini pura-pura ceritanya netral. Ya. Abu Thalib gimana sih? Kaummu itu sudah mengusahakan hal-hal yang sekiranya masuk akal buat, tapi kau kok sepertinya tidak mau tidak mau berdialog seperti dialog sudah ya. Sepertinya engkau tidak mau talik ulur lah kau. Kenapa engkau tidak mau memenuhi permintaan mereka? Kenapa engkau sepertinya tidak mau bernegosiasi gitu. Kenapa engkau sepertinya sulit sekali dinegosiasi? Nah, ini ada manusia seperti ini. Alhamdulillah dicatat di dalam hadis tentang pembelaan Abu Thalib ini. Jadi ada orang Al-Mutim bin Adi masuk seolah-olah netral, tapi justru nyalain Abu Thalib. Ya. Nah, kata dia tadi seperti itu. Fama araka turidu an taqbala minhum syai'an. Apa jawaban faqala Abu Thalib? Dijawab juga sama Abu Thalib. Ya, lil Mut'im, dijawab juga sama dia. Wallahi ma ansafuni, kata dia. Demi Allah sesungguhnya orang-orang itu, orang Quraisy yang ngelobi tadi, yang bawa Umarah bin Ibn Walid tadi, mereka itu enggak adil, kata dia. Mereka tidak berlaku adil kepadaku, kata Abu Thalib. Ya. Walakinnaka qad ajma'ta khidlani wa mudhaharatal qauma alayya fasna' ma badalak, kata dia. Ya. Akan tetapi engkau sepertinya sepertinya engkau ini hendak menunjukkan saja, hendak menyalahkan saya saja bahwa saya itu tidak mau meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak mau menunjukkan permusuhan saya, kata dia. Fasna' ma badalak. Ya udah kalau begitu lakukan apa yang kau memang ingin lakukan, katanya. Jadi kata Abu Thalib, ya sudah, ya kau usah pakai belagak jadi pengaman, belagak jadi orang penengah, kata Abu Thalib. Nggak usah begitu, karena saya tidak melihat pada orang-orang Quraisy ini suatu keadilan yang mereka tawarkan kepadaku. Ya udah kalau kata Abu Thalib, silakan mau ngapain, what's next gitu ya, what next ya, atau what's next ya, kira-kira gitu. Apa sekarang langkah berikutnya, kalian mau ngapain ya, ayo gitu. Jadi ada keteguhan dan ketegasan sikap Abu Thalib ya, sehingga kita bisa belajar dari beliau bahwa memang untuk pembelaan kepada kaum muslimin ini memang dibutuhkan pengorbanan dan kesiapan dan mentalitas juga. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka pulang dengan tangan hampa. Umarah dibawa balik lagi, Mut'im pura-pura jadi pengaman independen, kebongkar oleh Abu Thalib. Mereka pulang. Akhirnya mereka melakukan karena sudah tidak bisa berargumen lagi, habis sudah argumentasinya, akhirnya mereka melakukan kekerasan. Nah, bagaimana kekerasan itu? Qala Ibnu Ishaq, "Tsumma inna Quraisyan tadamaru bainahum ala man fil qabail minhum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina aslamu ma'ahu." Akhirnya mereka tangkapi, mereka aniaya ya orang-orang dari setiap kabilah. Jadi semua kabilah ibaratnya di screening gitu ya, dilakukan penangkapan kepada setiap kabilah, semua orang dari sahabat Nabi, siapa-siapa, mungkin gimana ngetesnya, mungkin kayak tes kebangsaan gitu. tes kebangsaan Quraisy. Ada juga ternyata. Mereka disisir satu persatu. Kamu pengikutnya Muhammad bukan? Bukan. Oke. Ya, gampang mungkin ya, ambil aja Lata dan Uzza atau patung-patung, suruh sembah. Kalau nggak mau sembah berarti pengikut Nabi. Jadi disisir satu persatu. Alladzina aslama ma'ahu, ya orang alladzina aslamu ma'ahu, orang-orang yang berislam bersama Nabi, setia sebagai sahabat Nabi, diambil satu persatu dari fil qabaili minhum, satu persatu. Jadi dari satu suku ke satu suku di screening satu persatu, mana-mana yang sahabat Nabi tangkepin. Nah, jadi seperti itu. Ya sahabat tentu saja waktu itu keimanannya lagi tinggi-tingginya kan. Fase Mekah ini adalah keimanannya tinggi. Tidak ada orang munafik di situ. Ya, di Mekah, fase Mekah tidak terdapat satu kisah pun tentang orang munafik. Nah, orang-orang ketika ditanya, ya mereka ngaku, ya saya Muslim. Ya, bangga mereka mengatakan saya Muslim. Ditangkap.
Ya, fawathabat kulla qabilatin ala man fihi minal muslimin. Ya, Masya Allah, mereka tangkap ini, diringkus ya. Fawathaba itu ditangkap, diikat. Ya. Di setiap kabilah ada, ketika ada muslim tangkap. Pisahkan. Ya, yu'adzibunahum. Ya, orang-orang dikumpulkan dan disiksa bareng-bareng. Bayangkan ini secara sosiologis, secara kajian sosiologis, orang Arab itu sebenarnya sangat memegang tinggi perlindungan perlindungan dalam satu kaum, dalam satu suku. Namun kita lihat di sini terjadi anomali, ya, terjadi penyiksaan lintas suku. Lintas suku. Padahal seharusnya ini yang namanya kode etik orang Arab, jahiliyah sekalipun, itu kalau ada anggota sukunya yang dianiaya, itu nggak bakal terima, tidak akan terima, apalagi tidak ada alasan yang jelas. Nah, ini terjadi kemudian persekusi kepada kaum muslimin lintas suku. Makanya tadi bahasanya kulla qabilatin ala man fihi minal muslimina yu'adzibunahum, diazab, disiksa mereka. Ya. Wa yaftinunahum, ya, difitnah an dinihim, atas agama mereka. Ya. Jadi mereka ditangkap ketika ditanya, kenapa kamu ditangkap? Ya karena agama. Ya. Kemana hak asasi? Ya hilang. Seperti di Prancis lah sekarang kan, sibuk dengan fraternité, égalité dan sebagainya. Ya, orang Prancis yang besar omong aja, ya, segala macam kebebasan berpendapat. Ketika ada pembelaan kepada muslimin, jadi sama saja sebenarnya. Ya, rejim yang berkuasa di Prancis sekarang itu, ya kecuali orang kaum muslimnya, rejim yang berkuasanya, ya Macronnya itu sama, yang paling keras. Ya, Jerman juga seperti itu. Jadi pada intinya nanti, ya, negara-negara Eropa ini semuanya akan berbaris satu barisan dengan Israel. Gitu. Jadi kalau kita lihat, mungkin adalah pengecualian. Nah, makanya ini perjuangannya kaum muslimin di Eropa, di Amerika, ini perjuangannya berat. Mereka berada di negeri non-muslim, pemerintahannya non-muslim dan non-Islam. Ya. Nah, mereka di situ bermain tentu saja di dalam celah-celah hak asasi manusia. Ternyata di Prancis saja yang katanya menjadi champion terhadap human rights, ini nggak ada. Jadi pada dasarnya nanti akhirnya sama kesimpulannya. Ketika HAM itu hanya untuk non-muslim. Jadi hanya untuk muslim, nggak ada itu HAM. Ya. Lihat kasus Charlie Hebdo dan sebagainya. Nah, ini reminder buat kita. Bahwa we live in this kind of world. Injustice. Ya, injustice rule. Jadi ketidakadilan itu sedang berkuasa sebenarnya di hampir semua negara. Ya. Apalagi yang punya tradisi memang bermusuhan dengan kaum muslimin. Gitu. Jadi mau pergi kemana? Makanya perginya hanya ke Allah. Mau pergi kemana? Mau ke Perancis. Mungkin dulu tahun 70-an, 50-an mungkin. Tapi kalau orang Aljazair sudah tahu dari tahun 50-an, mereka sudah tahu betapa buruknya, bengisnya Perancis. Maroko itu kan baru dilepaskan sama Perancis tahun segitu. Ya, kalau dulu orang muslim mungkin bisa ke Eropa untuk menghindari rejim-rejim diktator di Timur Tengah. Tapi ketemu juga diktator yang lain. Makanya memang pada dasarnya nanti mau pergi kemana juga itu akan ketemu. Karena memang pada akhirnya nanti yang membedakan kita di mana posisi kita itu adalah akidah kita, bukan di mana negerinya. Di Indonesia alhamdulillah sementara ini sudah mulai agak-agak panas juga ya. Tetapi ya mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan kekuatan, karena memang akhir zaman ini mulai berat untuk orang yang bertakwa. Kata Nabi seperti orang megang bara api. Nah, seperti itu. Apakah di zaman ini sekarang juga? Allahu a'lam. Tanda-tandanya ada, tapi belum benar-benar kita lihat. Tapi kalau yang di Cina ya, dulu di Chechnya, kemudian di Rohingya, ini udah sehari-hari. Kezaliman yang menimpa mereka sudah sehari-hari. Kalau di Indonesia kita masih merasakan, masih bisa ada kenikmatan beribadah, kebebasan ini dan itu. Jaga baik-baik, jangan sampai lepas. Begitu. Wa yaftinunahum an dinihim, mereka difitnah karena agama mereka. Wa mana Allah wa rasuluhu minhum bi ammihi Abi Thalibin. Makanya banyak orang yang kemudian datang kepada Nabi untuk mendapatkan perlindungan. Oleh siapa? Dilindungi oleh Abu Thalib sebagai kepala suku dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Jadi dari semua suku yang lain itu melakukan persekusi kepada kaum muslimin kecuali dua suku ini saja.
Karena yang memimpin Abu Thalib. Jadi kebayang sudah skalanya betapa orang itu kesel dengan Abu Thalib. Karena yang suku-suku yang lain sudah tunduk, tinggal ini saja. Wa qad qama Abu Thalib berdiri untuk memberikan pembelaan. Hina ra'a Quraisyan yasna'una ma yasna'una fi Bani Hashim wa Bani Muttalib. Ketika banyak persekusi di tempat yang lain, orang mendapatkan tempat untuk berlindung itu di Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Jadi banyak itu para sahabat yang melarikan diri dari sukunya masuk ke kampungnya Banu Hashim, mendapatkan perlindungan di situ. Fada'ahum ila ma huwa alaihi min man'i Rasulillah SAW wal qiyami dunah. Dan di situ mereka kemudian melindungi Nabi juga, memperkuat barisan kaum muslimin dan sekaligus memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Fajtama'u ilaihi wa qamu ma'ahu. Mereka berkumpul dan mereka kemudian melindungi. Jadi besar. Jadi rencana mereka tuh hendak menghancurkan kaum muslimin di suku-suku yang lain, malah justru mereka semuanya eksodus masuk ke Banu Hashim, masuk ke Banu Abdul Muttalib dan makin kuat. Makanya nanti next step mereka adalah dengan cara memblokade ini. Nah, ini karena sudah maghrib, mungkin sebagian yang puasa Syawal ya mungkin ingin menyelesaikan puasanya hari ini. Mungkin saya sudahi dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk materinya ya. Jadi berkaitan sekali dengan kondisi kita saat ini ya, tentang saudara kita di Palestina. Oke, karena sekarang udah waktu maghrib, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, mungkin bisa dijawab singkat saja ya Ustadz ya. Yang pertama ini, Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam padahal beliau ini yang membela Rasulullah dalam berdakwah. Iya, yaitu masalah hidayah tadi saya sudah sebutkan, masalah hidayah. Seseorang ketika sudah mendapatkan hidayah, ya maka dia akan tergerak hatinya. Seseorang seperti Abu Thalib ini ya, dia membela Nabi ya melihat bahwa ini keluarganya, sukunya, dan kebenaran, tidak ada yang aneh di dalam agama ini. Tapi dia sendiri belum tergerak. Kan ada jawabannya itu waktu diajak Nabi ini di akhir kajian bab jilid 1 yang tahun sebelum Ramadan ya. Bahwa kata Abu Thalib, saya belum mampu untuk berpisah dengan agama ini. Akan tetapi saya tetap akan melindungimu. Nah, itu dualisme di dalam dadanya. Di satu sisi dia merasa perlu membela Nabi Muhammad SAW, tapi di sisi yang lain dia masih terikat dengan agamanya ini, walaupun dia tahu banyak orang jahat di dalam agama dia itu. Itu kondisinya. Ada lagi? Ada saat ini kemudian pertanyaan dari Pak Novin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya berapa tahun lagi kah sisa umur dunia Ustaz? Semua hadis tentang berapa umur itu masih diperdebatkan oleh para ulama kalau bicara bilangan, karena Rasulullah tidak pernah menyebutkan bilangan secara langsung, walaupun ada yang mengutip sekian ratus tahun, sekian ribu tahun dan sebagainya. Jadi kita tidak concern dengan, harusnya ya perhatian kita lebih banyak bukan berapa sisa usia dunia, tapi ketika Nabi nanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa yang ditanya juga, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Kata Nabi, apa yang kau sudah siapkan? Saya sudah siapkan ini. Baik, kalau begitu kau sudah siap, kata Nabi. Jadi tidak pernah ada lagi setelah itu orang bertanya tentang mata sa'ah, kapan? Rasulullah hanya memberitahu tanda-tandanya, dan concern utama Pak Nabi adalah apa yang kau sudah siapkan. Dan Rasulullah nggak mengatakan, oh ini tinggal 1000 tahun lagi, misalnya gitu, atau tinggal 100 tahun lagi. Nggak pernah Rasulullah jawab gitu. Jadi ditanya oleh sahabat waktu itu, kapan kiamat? Sama kan pertanyaan? Kapan kiamat? Kata Nabi, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat? Jadi jangan sibuk nanya kapan habis masa waktunya. Emang kalau sudah tahu habisnya besok mau ngapain? Misalnya besok, pasti kita sibuk taubat kan? Nah itulah konsepnya di situ. Kata Nabi, apa yang kau sudah siapkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, wah saya sudah mencintaimu seperti aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Terus ada lagi jawabannya, beberapa lagi saya lupa. Jadi begitu. Jadi kalau ada pertanyaan tentang berapa sisa usia kita jawab apa yang sudah kita siapkan seandainya besok. Seandainya masih 1000 tahun lagi, apa kita mau relax? Kan enggak juga kan. Ini karena masing-masing kita nanti kata Nabi ada kiamat sugroh, yaitu kematian kita. Jadi kita bukan concern kepada kapan dunia ini habis, tapi kapan waktu kita habis. Kalau kita bicara tentang kapan matinya saya,
ya saya. Nanti kita concern kepada apa amalan yang mau saya bukukan sebelum mati. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Kemudian ada satu lagi, Ustaz. Jika kita bersikap skeptis atau netral atau bahkan tidak peduli terhadap kondisi saudara kita di Palestina ya, sekarang, apakah itu termasuk terhadap perbuatan yang zalim, Ustaz, dan apakah kita berdosa karena hal itu? Ya, kata Nabi, siapa yang mendiamkan kezaliman maka dia seperti orang yang mendukungnya. Perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi seseorang, kalau Nabi SAW lebih tegas lagi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, bukan bagian dari dia, bukan bagian dari kaum muslimin. Sederhana. Tidak peduli sama Palestina. Palestina sebagian besar mayoritas kaum muslimin, walaupun yang ditindas juga ada orang-orang Nasrani. Tapi kita concern kepada yang mayoritas, yaitu kaum muslimin. Man, barang siapa, lam, tidak pernah, yahtam, ihtimam, tidak pernah ngurusin, peduliin, gak pernah kepengen tahu. Jangan, gak usah bantu tuh kejauhan udah. Kepengen tahu, ngurusin, peduli aja. Barang siapa yang tidak seperti itu, karena Nabi, falaisa minhum, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin itu. Kalau di hadis yang lain, falaisa minni, bukan bagian dari aku, kata Nabi. Nanti besok di akhirat, gak usah deket-deket. Ditolak sama Nabi. Nah, itu yang paling keras tuh seperti itu. Jadi kita, ya paling apa sih susahnya? Doa. Nggak bisa bantu, nggak punya duit, doa. Nggak bisa doa, paling tidak husnuzon kepada perjuangan. Nggak usah nyinyir istilahnya gitu. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang tadi bertanya sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Kemudian berhubung sekarang sudah lewat waktu maghrib ya, mungkin kajian sehari-hari dapat kita cukupkan saja. Mungkin Ustaz dapat dibantu dengan doa, Ustaz. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai kaum muslimin yang ihtimam, yang mempedulikan urusan kaum muslimin, supaya nanti kita juga terhitung sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan juga kita bisa jadinya dengan itu mendapatkan syafaat Nabi di akhir zaman, bisa menyelamatkan akhirat kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadri wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurul ikhwanana al mujahidin wal murabitin fil aqsa fil masjidil aqsa. Allahumma ansurul ikhwanana al mujahidin wal murabitin fil Filistin. Allahumma salimna wal muslimin wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil musyrikin wansurna alal qaumil munafiqin. Allahumma adfa'anna hadzal bala' wal wabah wal fitan wal munkar wal fahsya wa ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina Indonesia khassah wa min kulli buldanil muslimina 'amah innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ashghilidz zalimin bizz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Ustaz. Saya pamit dulu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.